Sepi dan sunyi. Itulah yang tergambar dari sebuah kota yang akan kita ceritakan kali ini. Sudut-sudut kota hanya diisi oleh garis-garis polisi tanpa adanya kehidupan sama sekali, baik itu pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Melihat semua keanehan itu, seorang wartawan pun dikirim untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia adalah Samuel, seorang wartawan yang ditugaskan untuk mencari informasi dan mendokumentasi setiap keanehan yang terjadi di kota itu. Seluruh pelayanan pun mati total, hanya terdengar suara peringatan terkait fenomena aneh, yaitu tidur massal. Sam datang ke sini hanya bermodalkan satu informasi, yaitu seluruh orang yang mengalami tidur massal akan merasa sangat haus terlebih dahulu, dan semua itu dibuktikan dengan banyaknya para warga yang tidur di mana saja tanpa bisa dibangunkan sama sekali. Di tangan mereka yang tidur terpasanglah name tag khusus yang tertulis informasi lengkap mulai dari tanggal tidur, usia, tempat tinggal, dan nama lengkapnya. Diketahui bahwa hewan adalah satu-satunya golongan yang tak terjangkit wabah tersebut. Sam pun akhirnya membawa seekor ikan yang diambilnya dari tangan seseorang yang tidur di dalam bus. Sam sangat tertarik dengan ikan tersebut untuk menemani keberadaannya agar tak terasa begitu sepi. Untuk beristirahat, Sam pun bisa datang ke rumah siapa saja yang ia inginkan. Dan di titik ini, ia pun memutuskan untuk masuk ke rumah seorang perempuan bernama Stella. Stella sendiri sudah tertidur selama 5 bulan namanya, dan peristiwa tersebut membuat Sam bebas untuk melakukan apapun di rumah Stella. Saat hari berganti pun Sam tak bisa mengobrol dengan siapa-siapa. Ia hanya berharap agar semua orang di kota ini segera terbangun dari tidurnya. Baru 1 hari di kota itu, Sam pun sudah merasakan sebuah kehampaan. Setiap beberapa meter ia menemukan orang-orang tidur di mana saja, bahkan di atas pohon sekalipun. Di dalam gereja, para jemaatnya juga tertidur dengan kondisi mata yang tertutup rapat, dan sudah jelas apa yang dilihat Sam ini akan menjadi jepretan terunik yang pernah ia ambil. Sembari membelakangi orang-orang yang tertidur itu, Sam pun lalu bergegas untuk berdoa seorang diri. Keheningan yang luar biasa membuat pikirannya terasa bebas dari hiruk-pikuk duniawi. Sesekali ia juga memeriksa setiap ruangan yang ada di berbagai tempat demi mengambil gambar sebanyak mungkin. Sampai sejauh ini hal-hal itulah yang dirasakan Sam. Ia bisa pergi kemana saja yang ia mau, serta mengambil gambar dari setiap orang yang tertidur, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Semua orang pun bisa ia ketahui identitasnya tanpa perlu bertanya sama sekali. Really dramatically. No one's come up with a lot. It's scary for you seeing people get hit one by one. Pada suatu malam, Sam tiba-tiba dikejutkan oleh sorot lampu dari sebuah mobil dan melihat beberapa petugas medis yang memasuki setiap rumah. Namun tak diketahui apa yang mereka lakukan. Atas kejadian itulah Sam kemudian menyimpulkan bahwa fenomena ini sebenarnya masih dipantau oleh pihak-pihak tertentu. Belum diketahui pemantauan itu ditujukan untuk mengobati atau meneliti. Sam yang sebenarnya sudah sangat ingin pulang karena tahan dengan kesepian tersebut, kini masih harus menahan diri karena ternyata air laut saat itu sedang surut, sehingga ia pun tak bisa menggunakan perahunya untuk pergi dari kota itu.
Demi bertahan untuk waktu yang cukup lama, Sam pun memutuskan untuk berbelanja di sebuah supermarket. Awalnya semua berjalan begitu normal, namun tiba-tiba datanglah para petugas medis yang mengharuskan Sam untuk pura-pura tertidur agar tak ketahuan. Tidur. Setelah para petugas itu pergi, barulah Sam bisa berbelanja dengan bebas. Ia juga tak perlu mengeluarkan uang sama sekali karena ketika Sam mau membayar, ia malah dicueki oleh petugas yang ada. Tapi karena Sam nggak mau jadi seorang maling, ia pun tetap meletakkan uangnya di dekat petugas tersebut. Sesampainya di rumah Stella, Sam lagi-lagi harus dikejutkan dengan kedatangan para petugas medis. Sontak ia pun langsung bersembunyi serta menjauh dari para petugas itu. Di sana terlihat dengan jelas bahwa mereka sedang memeriksa kondisi di dalam rumah dan mencurigai bahwa ada seseorang yang menyeludup masuk ke dalam rumah tersebut. Seusai para petugas pulang, barulah Sam keluar dari persembunyiannya. Ia sadar bahwa Stella baru saja diperiksa tanpa tujuan yang jelas sama sekali. Tak lama kemudian, Sam pun mengambil mobil milik seseorang untuk memeriksa kondisi air laut yang ternyata masih surut total tanpa ada air sama sekali. Tanpa disadari, Sam ternyata sudah berada di kota ini selama 27 hari. Ia cuma bisa berinteraksi dengan ikan dan kendaraannya yang masih bisa bertahan. Untuk makan pun, Sam harus membayangkan bahwa ia sedang menikmati hidangan bersama orang lain. Pada hari ke-43, Sam terus menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia kembali berharap agar Stella bisa segera sadar dan bisa melihat segala perubahan yang Sam lakukan di dalam rumahnya. Seiring dengan berjalanannya waktu, Sam kini mulai kehabisan persediaan air. Ia pun terpaksa harus memulung di berbagai tempat untuk mencari air dan membasahi tenggorokannya. Karena haus yang tak tertahankan, air tanaman pun akhirnya diminum oleh Sam. Di dalam benaknya, ia sangat ingin untuk pulang, serta segera pergi dari kota ini. Di hari ke-68, Sam akhirnya harus pasrah dengan keadaan yang dihadapinya. Saat itu, tiba-tiba Sam mulai menyadari bahwa ada Anehnya, segala keresahan yang dialami Sam terkait krisis air tidaklah dirasakan oleh Stella. Stella benar-benar merasa bahwa ia baru tidur 8 jam seperti biasa. Tapi untuk kali ini, ia langsung dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang sedang tidur pulas di dalam rumahnya. Pria yang tidak ia kenal itu adalah Sam, dan Stella pun bingung dengan apa yang sudah dilakukan Sam di dalam rumahnya. Ia hanya bisa bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sampai orang asing bisa tidur di dalam rumahnya.
Setelah membaca surat dari Sam dan mendengar rekaman suara yang ia buat, Stella pun bergegas untuk menghampiri para petugas medis. 8 bulan setelahnya, Sam pun akhirnya bangun dari tidurnya, dibarengi dengan beberapa warga yang juga ikut terbangun dari tidur panjangnya. Scene ditutup dengan penjelasan bahwa petugas itu ternyata sudah memiliki obat untuk mengatasi wabah ini, di mana Stella sendiri sengaja dijadikan objek pertama yang diberi obat. Saat itu terungkaplah alasan kenapa para petugas medis sering mondar-mandir ke rumah Stella, di mana ternyata mereka harus memeriksa perkembangannya.